Halo Sagittarius ya, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan percintaan kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ataupun di video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini karena melihat dua sisi, energinya bisa vice versa ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sagittarius. Oke, di sini ada Page of Cups. Aku melihat di sini ada seseorang yang mungkin ingin mengatakan cinta sama kamu atau mengutarakan perasaan dia ke kamu. Ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, ya, atau ya, aku melihat di sini ada orang yang lebih muda atau mungkin dia masih kekanak-kanakan ya. Dia memiliki perasaan yang sangat besar ya. Di sini yang aku melihat perasaan yang sangat besar sama kamu, dan mungkin untuk sebelumnya dia merasa ragu, tidak berani untuk ngomong. Mungkin dia menunggu momen atau waktu yang pas gitu ya. Dan bisa saja di Mei ini ada time atau waktu yang pas. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Karena di sini aku melihat strength ini kayak keberanian gitu. Yang awalnya orang ini kayak ragu-ragu gitu ya, kayak maju mundur. Tapi di sini akhirnya dia punya keberanian untuk mengutarakan perasaan dia ke kamu. Ya, seperti itu. Bisa kamu dengan dia ini temenan, tapi bisa juga ini pasangan kamu ya, yang mungkin ada sesuatu yang ingin dia katakan sama kamu gitu, atau ungkapkan, atau seperti yang aku bilang tadi juga ingin minta maaf gitu ya. Bisa juga kalau kalian ada konflik atau problem sebelumnya gitu. Kemudian di sini ya ada konflik di sini ya, sepertinya ada kesalahpahaman, ada konflik yang terjadi. Mungkin kamu pernah bertengkar dengan dia ya, perang kata-kata di sini, dan salah satunya mungkin kayak mundur atau menarik diri atau menjauh kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Dan saat ini mungkin ya udah kayak gini, ya udah diem dulu deh. Nah, istilahnya kayak gitu. Makanya aku melihat di sini dia ini kayak orang yang ragu-ragu gitu ya untuk maju ke arah kamu gitu. Seperti itu. Ya, kalau sebelumnya kenapa ya? Mungkin ada yang berpikir gini, kenapa nggak dulu waktu pas kita berantem dia harus gini-gini ya, kenapa sekarang gitu ya. Mungkin masih ada kekesalan di hati kamu. Nah, karena sebelumnya dia kayak masih ego gitu ya, masih gengsi gitu, dan merasa dirinya benar gitu ya, pengen menang sendiri kayak gitu ya. Namun ternyata setelah beberapa waktu gitu ya, dia paham gitu ya. Karena di sini Page of Cup ini juga menandakan bahwa orang yang mencoba untuk belajar memahami apa yang dia rasakan gitu ya. Gitu. Kayak dia melihat, oh perasaanku nih bagaimana sih sebenarnya sama dia, kayak gitu. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya di sini dengan adanya strength, kayak ada sesuatu di dalam diri yang kayaknya muncul, nah, kayak gitu ya. Ini tentang kekuatan atau power, atau bisa juga menandakan bahwa ya akhirnya ini bisa melihat, bisa memahami, ini keberanian gitu ya. Ada Four of Swords ya, butuh diam, butuh tenang kayak gitu ya. Dan aku juga melihat di sini karena adanya konflik ini, memang aku rasa dia memilih untuk diam dulu deh kayak gitu, menjauh dulu atau diam dulu kayak gitu. Nah, seperti yang bilang tadi juga, ini coba refleksi nih gitu. Dia coba memahami apa yang dia rasakan gitu ya kan, bertanya-tanya gitu. Nah, akhirnya dia bisa melihat, oh ternyata begini-begini. Nah, akhirnya di sini kayak dia ingin memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu atau ngomong sama kamu kayak gitu. Ya, setelah di sini dia belajar untuk diam, untuk tenang gitu ya. Seperti itu, menarik diri, menjauh dulu gitu ya.
menenangkan diri dulu. Kemudian di sini ya komunikasi. Aku melihat akan ada keberanian atau pergerakan dari dia untuk move atau kayak bergerak gitu ya ke arah kamu. Ya, seperti itu, ke arah kamu atau membuka komunikasi lagi ke kamu gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Kemudian di sini aku melihat ada pengkhianatan ya. Bisa ini pengkhianatan tapi bisa juga kekecewaan. Gitu. Ya, rasa kecewa dan memang harus pergi dulu menjauh gitu loh. Pergi menjauh. Ya. Ini aku lihat sih ada beberapa di antara kamu ini mungkin bukan hanya pengkhianatan ya. Ada beberapa yang ngerasa ini dikhianati gitu loh. Ya, merasa dikhianati ini kadang-kadang bukan karena ada orang ketiga yang dimana punya selingkuhan, enggak ya, tapi kayak gini, gak diprioritasin gitu ya, kayak lebih mementingkan, ternyata lebih memilih teman-temannya. Kayak gini, contoh waktu bertengkar nih ya, seharusnya dia kejar kamu nih ya, dia kejar kamu, kemudian mungkin membujuk kamu atau merayu kamu gitu, tapi dia nggak lakuin. Dia justru mengabaikan kamu dan mencari teman-temannya untuk senang-senang gitu ya. Nah, ini di pikiran kamu ngerasa dikhianati gitu ya. Ternyata dengan teman-temannya lebih penting. Aku tuh nggak penting. Nah, istilahnya kayak gitu. Makanya aku melihat di sisi kamu mungkin kayak kesel, marah, kecewa kayak gitu. Ada rasa kecewa yang dalam juga di sini terhadap apa yang dilakukan oleh pasangan kamu ini, seperti itu. Ya, ingin menjauh di sini, berusaha untuk mencari ketenangan, tapi akhirnya kembali lagi karena masih melihat di sini yang terbaik, gitu. Masih melihat kamu yang terbaik di sini, gitu. Awalnya memang menjauh gitu ya, mungkin ada beberapa kalau misalkan kalian sempet nih agak sedikit lama gak konteksnya atau berpisahnya, ya pokoknya agak sedikit lama gitu ya, bisa saja orang ini kayak pura-pura baik-baik saja mencari seseorang untuk menyenangkan dia, kayak pelarian kayak gitu ya, tapi dia nggak bener-bener happy gitu loh. Makanya di sini kamu ngerasa kayak dikhianati gitu, karena ya itu di pikiran kamu mungkin kok segampang itu ya dia melupakan aku gitu ya, padahal masalahnya aja belum kelar gitu ya, belum selesai gitu. Cuman menurut kamu, di pikiran kamu cuman marahan doang gitu ya, tapi menurut dia sudah ini, selain mungkin dia mencari temen gitu ya, atau temennya itu justru temen tapi mesra gitu ya, dan kamu tahu gitu ya, oh ternyata orangnya begini gitu. Kamu mungkin tahu circle dia ya, atau pergaulan dia atau lingkungan dia. Jadi mungkin ini bisa juga pikiran kamu sendiri, tapi pikiran kamu itu ternyata benar gitu loh ya, bisa juga seperti itu ya. Mungkin kamu melihat sendiri dia jalan dengan orang atau seseorang gitu ya, seperti itu. Karena di sini ada keinginan untuk move on ya, menjauh gitu. Tapi di sini balik lagi gitu loh, karena nggak bisa. Ini kamu yang terbaik gitu. Makanya di sini aku melihat kayak orang ini akan komunikasi lagi dengan kamu, ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mungkin dia juga akan minta maaf sama kamu gitu. Oke. Seperti itu. Tapi nggak tahu kapan ya, karena di sini aku melihat dengan adanya Eight of Cup juga kayak masih dalam kondisi kayak sedih gitu ya, kayak masih ada perasaan-perasaan yang harus dia hadepin di sini. Ada the moon, kayak kegalauan, kegelisahan apapun di sini, karena di sini juga dia masih butuh untuk istirahat ya, atau kayak refleksi diri gitu loh. Seperti itu, dia terlalu banyak overthinking di sini. Ya, selain mungkin dia punya problem hubungannya dengan kamu, mungkin dia juga punya problem lain di sini. Karena aku juga melihat orang ini, seseorang yang bersama kamu ini, ada titik dimana ini kayak orang yang stuck, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak mungkin semua orang menjauh, mungkin merasa semua orang mengkhianati dia kayak gitu loh ya. Ada problem di sini orang ini gitu. Oke, atau bisa saja di sini problemnya orang ini dengan orang-orang terdekatnya, bisa, ya. kayak ngerasa, 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 kayak
kayak ngerasa dia seolah-olah nggak di apa ya, kayak aku contohkan nih gini, kalau dia di lingkungan kalau dia di lingkungan keluarga itu kayak seolah-olah nggak ada yang mengerti dia gitu, atau kayak orang-orang tuh cuman baik di depan tapi di belakang dia ngomongin dia nggak baik gitu loh ya. Jadi seolah-olah keluarga tapi nggak ngerasa seperti keluarga gitu loh. Jadi kayak nggak ada support, nggak ada dukungan, kayak bisa juga seperti itu. Dan selalu konflik gitu ya, atau selalu karena ngerasa nggak dipahami ya, jadi kayak selalu konflik gitu, seperti itu ya. Masih dalam kondisi stres, galau kayak gitu ya, kecewa kayak gitu. Makanya di sini kayak ada beberapa yang kayak ragu-ragu gitu ya untuk ngomong gitu. Cuman aku ngeliat entah dari mana nanti dia akan menemukan keberanian kok untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu ya. Cepat atau lambat dia akan membuka komunikasi di sini. Oke, karena di sini juga ada Knight of Swords ya. Di sini dia orangnya pergi menjauh gitu ya, berusaha untuk menghindar, menjauh atau move on gitu, atau mencari ketenangan. Dan di sini dia balik lagi gitu. Ketika segalanya sudah jelas, sudah clear apa yang dia maukan gitu ya, dia akan berjuang kembali di sini. Karena ya itu, dia masih melihat kamu yang terbaik di sini gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk zodiaknya. Aku lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan energi Leo paling kenceng namun gak jadi patokan. Ambil yang resonate aja ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.